Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam sejahtera, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang senantiasa setia menyapa kita. Di hari yang baik ini kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita untuk hari ini, marilah kita mengawalinya dalam renungan harian untuk hari ini. Dan sebelum kita mendengar ayat renungan ini, kita awali di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan kami, atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih Allah yang besar yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Baik kesehatan, sukacita, dan panjang umur yang daripada Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu dalam setiap berkat Tuhan dan dalam setiap berkat Tuhan dan dalam setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami untuk hari ini, kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan hari ini. Berkatilah kami dan berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus. Siapakah di antara kita yang pernah berpikir orang hidup dalam kejahatan, orang melakukan kecurangan, orang melakukan ketidakbaikan, tapi kok berkat yang dia terima banyak ya? Sementara kita yang hidup dalam kebaikan, kita yang hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketulusan, sepertinya berkat yang kita terima tidak sebanyak berkat yang diterima oleh orang-orang lain. Sebagai manusia, kadangkala kita juga menjadi lemah untuk melakukan kebaikan, dan kita menyesal telah melakukan kebaikan apabila respon yang kita terima dari orang lain adalah kejahatan, ketidakbaikan, kecurangan, ataupun pengkhianatan. Kita seolah-olah berpikir, sia-sia segala kebaikan yang kulakukan, sia-sia segala pertolongan yang kuberikan, sia-sia segala ketulusan yang kuberikan kepada dia, oleh karena dia membalaskan dengan ketidakbaikan. Firman Tuhan hari ini adalah jawaban dari setiap hal yang kita alami. Ketika kamu mengalami ketidakadilan, dan kepadamu diberikan balasan yang tidak baik atas setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Firman Tuhan hari ini mau mengajari kita bahwa tidak ada kebaikan, tidak ada ketulusan, dan tidak ada pertolongan yang berakhir dengan sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang melakukan kebaikan. Firman Tuhan hari ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang dengan tulus hati, yang dengan suka hati memberikan pertolongan, memberikan uluran tangan kepada semua orang. Dikatakan dalam firman hari ini, mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri, dan mereka akan dikasihi oleh Tuhan sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus,
Di manakah kasih yang lebih besar selain daripada kasih seorang bapa kepada anak? Di manakah kasih yang lebih besar daripada kasih seorang orang tua terhadap anaknya? Di dalam Alkitab kita, kasih Allah kepada manusia sering digambarkan seperti kasih bapa kepada anaknya. Kasih yang memberikan kehidupannya, kasih yang merelakan hidupnya, kasih yang mengusahakan keselamatan, kasih yang mengusahakan kebahagiaan, kasih yang mengusahakan kesejahteraan, kasih yang mengusahakan segala yang terbaik bagi anak-anak. Demikianlah kasih Allah itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada orang tua yang menginginkan kecelakaan bagi anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan kehancuran bagi anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan ketidakbahagiaan, ketidakbaikan, ataupun kehancuran terhadap anak-anaknya. Tapi setiap orang tua mengusahakan segala hal yang terbaik. Kasihnya sepanjang waktu, kasihnya sepanjang masa. Dia mengusahakan segala hal demi kebaikan anak-anaknya. Dan Allah pun demikianlah di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang melakukan kebenaran, orang yang hidup dalam kebaikan, orang yang hidup dalam ketulusan, orang yang setia dalam pertolongan, Tuhan akan mengasihi dia. Tuhan akan menyayangi dia. Segala hal yang dia lakukan, sekalipun tidak direspon dengan baik oleh dunia ini atau oleh orang lain, tapi Tuhan akan memperhitungkan itu. Tuhan akan menghargai itu. Tuhan akan mengangkat setiap orang yang melakukan kebaikan itu, sama seperti Bapa terhadap anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, oleh sebab itulah, dalam segala kebaikan yang kita lakukan, dalam setiap kejujuran, dalam setiap pertolongan, dalam setiap ketulusan yang mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lakukan kepada orang lain, tapi tidak dibalas dengan kebaikan, jangan merasa menyesal. Dan jangan merasa bahwa setiap kebaikanmu itu sia-sia dan tak berguna. Tuhan akan perhitungkan itu, Tuhan akan hargai itu. Sebab Yesus juga pernah berkata, segala yang baik yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina, segala yang baik yang kamu lakukan kepada orang kecil, segala yang baik yang kamu lakukan kepada orang lain, itu sama saja kamu lakukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan menyesal, jangan menyerah, jangan berhenti melakukan yang terbaik. Tuhan akan tetap perhitungkan itu. Ada kebahagiaan bagi setiap orang yang melakukan kebenaran. Ada kebaikan bagi setiap orang yang mampu melakukan kebaikan. Ada janji Tuhan untuk senantiasa memberkati mereka yang mampu memberi pertolongan. Dan ada berkat bagi mereka yang tetap tulus di dalam kehidupannya. Setiap kebaikan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Setiap ketulusan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Setiap pertolongan dan setiap uluran tangan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lakukan kepada orang lain tidak akan pernah menjadi tidak berharga. Tuhan akan memberikan kebaikan bagi kita. Tuhan akan menyayangi kita. Tuhan akan mengasihi kita sebagai upah atas kebaikan, atas ketulusan, atas kebenaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa menguatkan kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah sumber segala kebaikan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami, yang mengingatkan kami bahwa setiap kebaikan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Setiap ketulusan juga tidak akan berakhir sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan memperhatikan apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ketika pun kami menerima balasan yang tidak baik atas kebaikan yang kami lakukan, jangan biarkan kami berhenti untuk melakukan kebaikan. Tapi ajari kami untuk senantiasa setia melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena apa yang kami lakukan kepada orang lain, itu sama artinya dengan kami melakukannya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, untuk tetap menjadi teman sekerja Allah di tengah-tengah kehidupan kami.
Sepanjang hari ini juga berkati kami dalam kehidupan kami Tuhan, dan ingatkan kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melaksanakan aktivitas dan tugas-tugas kita sepanjang hari ini. Tetap lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.